Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya memilih mempertimbangkan pemilihan media dalam pembelajaran ini. Ataupun alasan saya menggunakan pemilihan media ini karena sebagaimana kita ketahui bahwa peserta didik itu membutuhkan suatu pembelajaran yang mengaksikan, yang memudahkan peserta didik untuk memahami suatu materi pembelajaran. Di sini saya menggunakan media ulat kata atau ulat kata al-mufradat itu dengan tujuan si peserta didik tersebut dapat belajar tentang mufradat secara mudah, secara asik dan tidak membosankan dan juga menarik untuk dipahami. Adapun media yang saya gunakan di sini yaitu media tentang ulat kata al-mufradat. Media ini digunakan untuk pembelajar dari siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini tentang al-mufradat ini adalah bagaimana siswa tersebut memahami suatu al-mufradat, suatu mufradat atau kosakata yang mana itu berasal dari sebuah gambar yang nanti ditunjukkan oleh pendidik atau guru. Di sini materi yang digunakan itu adalah materi tentang al-mihnah atau profesi. Dalam hal ini saya mencantumkan 10 al-mufradat al-mihnah yang terdiri dari syurtiyun, polisi, tabibun, dokter, mudarrisun, guru, kemudian thalibun, murid, muwadzafun, pegawai, kemudian falahun, petani, kemudian tajirun, pedagang, kemudian toyarun, pilot, kemudian hakim, dan yang terakhir itu ada munsyidun atau penyanyi. 10 al-mufradat tersebut nanti digunakan dalam penggunaan media ulat kata ini. Setelah itu, metode pembelajaran di sini adalah metode ceramah, di mana guru pertama itu menjelaskan tentang al-mufradat dari al-mihnah tersebut, dan guru menjelaskan bagaimana penggunaan media ulat kata ini yang mana nanti akan diperuntukkan untuk peserta didik. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu ada langkah-langkah pembuatan dari media ulat kata ini. Tapi sebelumnya kita masuk ke pengenalan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pembuatan media ulat kata ini. Yang pertama itu ada papan bekas, kemudian itu juga ada spidol, kertas kado, kemudian kertas origami, penggaris, double tip, lakban putih, gunting, dan pensil atau bolpen, juga penghapus papan tulis. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan dari media ulat kata atau media al-mufradat. Adapun langkah-langkahnya seperti berikut. Oke, nanti kita buat pola persegi panjang di sini terlebih dahulu. Ini dengan penggaris ya, kira-kira ya 5 cm. Untuk lebarnya 5 cm. Untuk panjangnya ini 15 cm.
kemudian kita buat pola lingkaran untuk membuat menjadi bentuk ulat, yang mana nanti di pola ulat ini digunakan untuk menulis huruf hijaiyah dengan Arab terpisah. Jadi ini polanya ada 5 ya, 4 untuk ekornya, badan ulatnya, dan 1 untuk kepala. Kepala 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi pola persegi panjang yang sudah saya buat, dan ini pola bentuk ulat yang sudah saya buat. Dan kemudian tahapan selanjutnya itu adalah memotong kertas origami ini menjadi bentuk lingkaran dan bentuk persegi panjang. Nah, di sini sudah tersedia kertas origami yang nanti akan dipotong menjadi bentuk bulat dan persegi panjang. Oke, mari kita potong. Kita bentuk pola menggunakan double tip juga untuk memudahkan bentuk lingkarannya. Ini yang kertas ini untuk persegi panjang. Kita buat yang lingkaran terlebih dahulu. Lalu kita potong. Ya, dipotong menyesuaikan pola. Persegi panjang serta potongan berbentuk lingkaran yang sudah saya potong. Kemudian nanti kita akan menempelkan lingkaran ini di papan tulisan ini dengan double tip. Ini sudah ada double tip, nanti kita tempelkan. Oke, kita tempelkan ya. Dua saja cukup. Nanti semua sudah tertempel, nanti kita kupas dan tempelkan di papan seperti itu. Oke, tadi sudah kita tempel double tipnya, nanti kita kelupas dan tempelkan di papan ini menyesuaikan pola kita yang untuk yang persegi ya. Terakhir kita buat yang ini bulat dulu. Seperti ini ya. Nah, kita tempelkan di papan sesuai dengan pola lingkaran yang sudah dibuat. Kita lakukan sampai selesai. Ini pola lingkaran ada 4. Nah, jadi seperti ini ya guys. Nah, tadi ini yang untuk ulat, dan ini untuk persegi panjang.
bilang di sini, dan di sini bentuk ulat. Setelah itu kita akan melapisi bentuk ulat dan persegi panjang ini dengan lakban putih. Gunanya nanti kan untuk keterampilan peserta didik untuk menuliskan mufradat dari al-mihnah tentang profesi, seperti itu. Oke, kita lapisi dengan lakban putih. Nanti gunanya agar peserta didik itu menuliskan al-mufradatnya di sini. Nah, ini adalah media papan media ulat kata yang tadi telah saya buat. Jadinya seperti ini ya. Jadi nanti di kotak persegi ini untuk membuat al-mufradat dalam penulisan Arab tersambung, dan sedangkan di ulat kata nanti untuk huruf hijaiyah yang tidak tersambung atau terpisah, seperti itu. Oke guys, jadi ini adalah media dari ulat kata. Jadi nanti di sini untuk menuliskan huruf bahasa Arab dengan tersambung, dan di bagian lingkaran ini untuk tidak tersambung. Misalnya bahasa Arab dari bahasa Arabnya profesi polisi. Polisi itu kan bahasa Arabnya adalah syurtiyun. Jadi di sini nanti untuk menuliskan bahasa Arab bersambungnya seperti ini. Syurtiyun diberi harokat ya. Syurtiyun. Nah, ini. Kemudian untuk di bagian lingkaran ulat ini untuk menuliskan huruf hijaiyah dari syurtiyun ini dan tidak tersambung sama shin. Jadi di sini lingkaran pertama shin. Yang kedua huruf ro beri harokat, kemudian to. Kemudian ada ya. Jadi untuk penerapannya seperti ini. Ini ya. Baik, yang kedua itu ada langkah-langkah permainan dari media tersebut atau media dari ulat kata ini. Yang pertama, guru menyiapkan materi ajar tentang al-mihnah yang sudah tersaji dalam bentuk gambar yang dibentuk pada gulungan kertas. Itu di sini saya menyediakan 10 al-mufradat tentang al-mihnah atau profesi yang terdiri dari polisi, pedagang, petani, penyanyi, dan lain sebagainya. Kemudian guru menjelaskan penggunaan media dari media tersebut dan langkah-langkah penggunaan media tersebut. Setelah itu, guru memberikan waktu kepada peserta didik selama 10 menit untuk memahami dan menghafalkan kembali materi al-mihnah yang telah diajarkan sebelumnya. Setelah itu, guru memanggil anak peserta didik tersebut secara acak atau secara kemauan dari peserta didik tersebut, atau bisa secara menurut urut absen. Selanjutnya, guru meminta anak tersebut untuk mengambil gulungan kertas yang berisikan gambar dari al-mufradat profesi. Setelah itu, murid
diperintah untuk menuliskan bahasa Arab dari al-mufradat yang berisikan tentang profesi tersebut. Untuk penulisannya tersendiri, untuk penulisan al-mufradatnya tersendiri itu pada kotak persegi panjang. Sedangkan untuk penulisan al-mufradat dengan huruf hijaiyah terpisah itu pada lingkaran yang telah dibuat menjadi bentuk ulan. Setelah murid selesai menuliskan al-mufradat dari al-mihnah tersebut, guru memberikan penilaian dan pengevaluasian terhadap kemampuan menulis si peserta didik dan kemampuan peserta didik dalam memahami mufradat tersebut. Dan itulah langkah-langkah permainan dari media ulat kata dengan materi profesi atau al-mihnah.